Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Karima. Saya dari kelas 1D, akuntansi manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 3 tentang manajer. Penasaran? Cekirot. Manajer adalah seseorang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajerial. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahannya dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer juga dapat diklarifikasi dengan dua cara, menurut tingkatannya dan kegiatan organisasinya. Berdasarkan dari tingkatannya, manajer juga dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, manajemen limit pertama, yaitu yang memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasional. Kedua, manajer menengah. Manajer menengah itu yang membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer limit pertama. Dan yang terakhir itu manajer puncak. Manajer puncak itu yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Kalau dilihat dari tingkatannya, dalam organisasi yang pertama itu manajemen puncak, lalu manajemen menengah, lalu manajemen pertama, dan yang terakhir itu karyawan operasional atau non-manajerial. Selanjutnya, perbedaan tingkatan-tingkatan manajemen yang membedakan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Ada dua, yaitu pertama, manajemen administratif, yaitu yang berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang kedua, manajemen operatif, yaitu yang mencakup kegiatan motivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil yang efektif. Semakin tinggi tingkatannya, mereka akan menjadi lebih banyak terlibat dengan manajemen administratifnya. Berdasarkan ruang lingkup, kegiatan yang dikelola manajer dapat diklasifikasikan sebagai manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional yaitu yang mempunyai tanggung jawab satu kegiatan organisasi, sedangkan manajer umum yang mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan yang mencakup beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Memiliki tugas-tugas penting, yaitu pertama, manajer juga bekerja melalui orang lain, yaitu setiap manajer mengambil peran yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran yang telah ditetapkannya. Yang kedua, manajer itu memedulikan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan harus menetapkan yang mana prioritas. Ketiga, manajer juga harus bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan sukses. Keempat, manajer juga harus berpikir secara analitis dan komputasional. Kelima, manajer juga adalah seorang mediator. Jika saling tidak bersepakat, maka manajemen diperankan sebagai penengah. Yang keenam itu, manajer adalah seorang politikus karena manajer harus mengembangkan hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan atau usulnya. Dan yang terakhir itu, manajer adalah seorang diplomat, yaitu sebagai wakil resmi organisasi kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Pada umumnya, untuk menjadi manajer yang efektif dibutuhkan keterampilan-keterampilan sebagai berikut. Pertama, keterampilan konsepsional, yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain sebagai individual ataupun kelompok. Ketiga, keterampilan administratif, yaitu seluruh keterampilan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, perorganisasian, penyusunan, dan pegawaian dan pengawasan. Yang keempat itu keterampilan teknik, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan
Dan yang terakhir itu keahlian dalam mengelola waktu waktu secara efektif dan efisien. Nah, setiap keterampilan harus dimiliki setiap manajer. Untuk tingkatan manajer yang berbeda akan berbeda juga profesi masing-masing yang dibutuhkan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.